Baik, laporan arus kas kemudian memiliki kegunaan apa selain dari definisi. Jadi apa manfaat ketika kita melihat laporan keuangan? Yang namanya laporan arus kas di sini adalah dia untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas selama suatu periode tertentu, ya. Jadi selama satu periode bagaimana sih pergerakan kasnya. Jadi awal punya kas berapa, dia keluar masuk karena apa, kemudian menjadi kas di akhir periode. Sehingga nanti akan dilihat kegiatan apa yang menyebabkan kas masuk itu keluar dan masuk akan diklasifikasi ke dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi pasti ketika kita melihat laporan arus kas akan ada tiga laporan, 3 aktivitas yang mendasari kas itu keluar dan masuk. Sehingga ketika kita tahu kas keluar masuk untuk apa, kita bisa mengevaluasi kemampuan entitas dalam hal menghasilkan kas, dalam hal waktunya maupun kepastian dalam menghasilkannya. Mampu nggak dia ini menghasilkan kas nantinya di masa yang akan datang, atau pengeluarannya berapa. Jadi dilihat dia mampu atau tidak dalam menghasilkan kas. Kemudian mengevaluasi bagaimana struktur keuangan dari entitas tadi yang saya katakan, pendanaan, pembayaran bunga, pembayaran pokok pinjaman, pembayaran dividen. Itu dapat dilihat dari laporan arus kas, seberapa sering dia membayar dividen secara tunai, dan kewajiban juga bunga yang harus dibayar. Kemudian dari laporan arus kas kita bisa memahami pos-pos yang menjadi selisih yang menyebabkan laba rugi periode berjalan dengan arus kas dari kegiatan aktivitas operasi, ya. Jadi apa yang menyebabkan terjadi perbedaan antara yang tadi saya katakan, ya, laba, jangan-jangan laba ada uangnya enggak. Nah, kalau mau tahu laba itu ada uangnya, kalian bisa lihat di laporan posisi keuangan, yaitu arus kas neto bagian aktivitas operasi. Itu adalah laba yang ada uangnya. Kalau itu terlalu senjang, maka itu akan menjadi aneh. Misalnya labanya 100.000, ternyata arus kas neto operasinya adalah 50.000, kan berarti 50%-nya, ya. Ini 50.000-nya tuh labanya berarti karena hal-hal yang sifatnya adalah non kas, ya. Sifatnya adalah tidak ada uangnya. Bisa jadi, loh kok bisa jadi pendapatannya mungkin berasal dari piutang, masih pendapatan iya, tetapi masih piutang, belum dari penjualan secara tunai, gitu, ya. Itu sehingga itu yang akan kita tahu, oh karena ini loh dia itu senjangnya. Ada yang malah labanya 100.000, ternyata arus kasnya sampai minus, arus kas operasi lah, itu kan aneh, ya. Nah, itu kan malah kok bisa seperti ini, berarti labanya itu kebanyakan karena piutang dan lain sebagainya, atau sebaliknya karena beban-beban yang belum dibayar dan lain sebagainya, ya, yang menyebabkan itu. Selain itu, arus kas operasi juga bisa untuk membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda. Membandingkan gudang garam dengan Unilever, membandingkan misalnya BCA dengan BRI, misalnya seperti itu. Dilihat selain misalnya laporan laba rugi, cenderung relatif sama, ya, laporan laba rugi jumlahnya sama dari tahun ke tahun, naiknya kurang lebih sama. Larilah ke laporan arus kas. Dari situ kalian akan melihat, ya, bahwa nantinya ada yang penyebab perbedaannya. Kegiatan apa yang menyebabkan berbeda? Apakah karena berbeda pilihan metode atau pertimbangan manajemen, ya, seperti itu. Jadi bisa, selain lihat laba rugi, selain itu memudahkan pengguna untuk mengembangkan model, ya, memudahkan untuk kita tahu kira-kira nanti ini bisa menghasilkan arus kas untuk kita berapa. Biasanya ini untuk menghitung berapa cash flow yang atau return yang akan masuk bagi investor, atau nilai kini dari arus bisa memberikan net present value berapa sih perusahaan A, berapa NPV-nya perusahaan B. Jadi bisa dilihat dari situ. Ketika saya invest misalnya di suatu perusahaan, NPV, net present value saya berapa, nanti saya kira-kira dapat nggak return atau tidak yang baik, dividen saya berapa. Jadi bisa digunakan untuk itu.
karena itu memberikan kas, kita tahu kas berapa kas yang tersedia untuk pengguna gitu ya, seperti investor seperti itu. Nah, di dalam laporan arus kas tadi yang menceritakan apa? Menceritakan kas dan setara kas. Apa itu kas? Kas itu ya uang tunai ya, cash on hand. Ya, uang tunai. Bisa juga tidak selalu kas itu harus selalu giral ya. Selalu uang kartal, selalu uang kartal gitu ya. Uang yang pecahan koin atau kertas, tetapi bisa juga berupa uang giral, yaitu berupa rekening giro ya, tabungan, rekening giro yang sifatnya sangat liquid, bisa digunakan untuk proses pembayaran, itu namanya kas. Selain itu adalah setara kas. Kalau setara kas itu adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, investasi liquid banget, berjangka pendek, bisa diuangkan dalam jangka waktu yang cepat ya, dan tidak memiliki risiko perubahan nilai ya. Jadi paling kayak deposito berapa? Deposito 1 bulan. Nah, deposito 1 bulan itu termasuk ke dalam setara kas. Hati-hati karena dia dapat dikonversi di dalam kas dalam jangka waktu yang sangat-sangat pendek. Contohnya nanti bisa kalian lihat di buku, itu ada contohnya. Ya, apa yang termasuk ke dalam setara kas. Contohnya kayak saya contohkan deposito, tapi depositonya lihat-lihat jangka waktunya dulu. Tapi kalau jangka waktunya kurang dari 1 bulan, itu biasanya, atau 1 bulan, itu masuk ke dalam arus setara kas ya. Nah, kita akan melihat di laporan arus kas tadi saya katakan, kalian akan melihat arus kas dari berbagai aktivitas. Penyebabnya bisa karena aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan ya. Jadi di sini. Jadi bisa jadi dari arus kas operasi, investasi dan pendanaan. Operasi dari apa? Operasi nggak usah ditanya lagi. Perusahaan melakukan kegiatan operasi, beli bahan baku, melakukan penjualan, itulah aktivitas operasi. Jadi yang berasal dari penghasil utama pendapatan, beli bahan baku secara tunai, beli pokok kegiatan operasi utama ya, dalam hal kaitannya dengan dia menghasilkan laba. Nah, makanya aktivitas operasi ini berkaitan dengan laporan laba rugi. Jadi kalau ngelihat laporan arus kas kemudian aktivitas operasinya itu berapa arus kasnya, itu adalah laba yang berbentuk kas. Ya, laba yang berbentuk kas kalian lihat di aktivitas operasi. Itu adalah laba yang ada uangnya. Ya, itu. Misalnya laba 100.000, oh berarti uangnya ada 50.000. Kenapa? Di aktivitas operasi nilainya 50.000. Iya. Ya, seperti itu. Jadi yang masuk aktivitas ini apa? Pokoknya selain yang masuk di aktivitas investasi dan pendanaan, artinya adalah aktivitas yang utama. Kalau aktivitas investasi ini adalah kita sebagai investor ya, perusahaan sebagai investor. Itu kan banyak kegiatannya. Invest, begitu juga dengan mendapat return dari invest, kita memperoleh dividen, kita memperoleh bunga. Itu adalah aktivitas investasi yang menyebabkan kas kita berubah, kas kita nambah atau kas kita berkurang. Jadi tolong diingat kalau yang ini adalah kita sebagai investor. Tapi kalau yang ini adalah kita sebagai investi. Investi itu adalah pihak yang diinvestasi. Kalau aktivitas investasi kita sebagai investor. Tolong ini diingat-ingat ya. Kalau aktivitas investasi, oh ya kita berarti punya invest di perusahaan lain, baik itu obligasi maupun saham atau aset tetap ya. Itu kan investasi ya. Itu berarti masuk ke dalam aktivitas investasi. Ya, aset tetap, kita beli, kita jual, dapat keuntungan dan lain semua, kita beli, kita jual, ada kas masuk, kas keluar, itu yang menyebabkan aktivitas investasi ya. Nih. Ada juga aktivitas pendanaan. Jadi aktivitas yang mengakibatkan perubahan pendanaan kita. Ingat, pendanaan kita itu adalah yang di bawah liabilitas tadi. Liabilitas dan ekuitas ya. Jadi sebelah kanan tadi yang dilihat dari laporan posisi keuangan sebelah kanan itu liabilitas dan ekuitas, ya udah itu yang menyebabkan kas kita nambah dan berkurang dari aktivitas liabilitas dan ekuitas kita sebagai investi atau kita sebagai yang berhutang gitu ya.
kita bayar utang, kita membayar bunga, kita mendapat utang, kita membayar dividen, kita memperoleh hasil penjualan saham. Itu ke dalam aktivitas pendanaan. Yang paling sering terjadi adalah salah kamar antara aktivitas investasi dengan pendanaan. Ini sering salah rancu gitu ya, nggak paham. Nah, makanya saya memberikan pemahaman bahwa kalau aktivitas investasi itu adalah aktivitas di mana kita sebagai investor ke perusahaan lain plus aset tetap. Hal-hal yang menyebabkan kas kita nambah atau kurang karena aset tetap. Kalau pendanaan itu adalah yang menyebabkan kita sebagai investi itu berubah tadi ya, masalah pendanaan, dana untuk memperoleh aset. Jadi kita dapat utang, kita dapat penerbitan utang gitu, penerbitan saham, kita jual dapat uangnya, itu yang menambah kas pokok berasal dari aktivitas dari kita memperoleh modal, dana gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ini contoh laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu aktivitas operasi kita memperoleh arus kas bersih berapa, arus kas investasi kita dapat bersih berapa, pendanaan berapa, nantinya akan menjadi kenaikan atau penurunan arus kas neto ya di sini. Berapa naik turunnya? Oh, bersih sekian. Nanti akan ditambah saldo awal kalau memang ditambah, kalau memang naik. Kalau kurang yang berarti dikurang ya saldo awal, maka akan menjadi saldo akhir kas. Dan ini laporan arus kas yang paling bawah, saldo akhir kas harus sama dengan laporan posisi kas yang ada di laporan posisi keuangan. Kalau nggak sama berarti kalian ngerjainnya salah ya. Dan laporan arus kas ini bisa dikerjakan ketika 3 laporan yang lain sudah selesai, yaitu laporan laba rugi, posisi keuangan, ekuitas sudah selesai, maka baru kita bisa mengerjakan laporan arus kas. Jadi seperti itu ya. Laporan jadi di sini di laporan arus kas yang bagian akhir, berapa saldo akhir kas itu harus sama dengan kas yang ada di laporan posisi keuangan. Oke. Nah, ini tadi. Sekarang tadi apa sih yang merupakan aktivitas operasi? Yang masih banyak rancu adalah masalah bunga dan dividen. Dia bisa jadi masuk pendanaan, bisa jadi masuk investasi. Jadi ada 2 alternatif. Begitu juga dengan pajak. Kalau pajak itu bisa atau berkaitan erat dengan aktivitas operasi, maka pajak ini masuk ke dalam aktivitas operasi ya. Tuh, misalnya PPN gitu ya, PPN. Kita membayar PPN, utang PPN, nah itu masuk ke dalam. Kalau misalnya pajaknya terkait sama pajak atas dividen atau yang dibayarkan atau kita terima dan lain sebagainya, maka kita ada deposito kemudian ada pajaknya, atau kita punya obligasi ada pajaknya dan lain sebagainya, maka sesuai dengan ininya, sesuai dengan apa namanya yang terdekat gitu ya. Ini pajak. Kalau bunga atau dividen, nah kalau bunga atau dividen ini juga bisa dualisme ya. Kalau bunga itu bisa operasi, bisa pendanaan. Lihat-lihat kalau bunganya itu terkait dengan piutang operasional, misalnya beli bahan baku kemarin dan lain sebagainya, bukan untuk investasi, berarti ini adalah aktivitas operasi ya. Tapi kalau ada alternatif yang lain itu bisa masuk pendanaan kalau memang untuk aktivitas pendanaan, utang jangka panjang, obligasi, maka itu bunga yang dibayar masuk aktivitas pendanaan. Sedangkan bunga yang kita terima, dividen yang kita terima, pasti itu sudah masuk aktivitas investasi. Tapi kalau bunga yang dibayar bisa ada 2 kemungkinan, bisa masuk operasi, bisa masuk pendanaan. Ya, bisa masuk pendanaan. Tapi kalau yang ini aktivitas investasi, nah ini itu hanya dari bunga yang kita terima sebagai hasil investasi kita sebagai investor. Ya.